Halo, ketemu lagi dengan saya Bidan Galuh, praktisi Mom and Baby Spa di Baby Bay Home Care, fasilitator gentle yoga, praktisi hypnobird. Kali ini saya akan coba membahas tentang jadwal imunisasi dasar, karena sekarang ini banyak sekali yang DM maupun WA saya tentang penjadwalan imunisasi. Bid, gimana kalau misalnya lewat beberapa hari kemudian anak saya sakit baru bisa diimunisasi, itu bisa atau enggak? Nah, kita sekarang akan bahas di sini ya, Bun. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tombol notifikasi ting-tingnya ya, biar nanti ada video terbaru dari saya, Bunda langsung tahu. Nah, saya akan coba membahas masalah imunisasi di masa pandemi ini, karena banyak sekali ibu-ibu yang sedang galau gitu ya, karena memang keterbatasan jumlah vaksin, penjadwalan posyandu yang terhambat, kemudian ada beberapa dokter juga yang memang penerapan dari idainya ditunda dalam beberapa minggu. Nah, manfaat vaksin itu sendiri sebenarnya untuk melindungi anak kita dari berbagai macam penyakit yang membahayakan ke depannya. Sebenarnya apa yang harus ditakutkan? Takut panas lah, kemudian ada yang takut kejang lah. Sebenarnya vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan yang masuk ke dalam tubuh bayi untuk jangka waktu beberapa tahun akan membentuk antibodi itu sendiri. Nah, ada juga yang orang tua yang takut demam. Sebenarnya kan kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan vaksinasi kepada bayi. Macam-macam vaksin. Yang pertama ada vaksin HB0 atau hepatitis B, itu diberikan segera setelah bayi Anda lahir 0 sampai 24 jam pertama dengan rentan waktu 30 menit dari pemberian pika. Itu fungsinya untuk mencegah kerusakan hati. Kemudian yang kedua ada vaksin BCG. Vaksin BCG itu sendiri diberikan idealnya 1 bulan bersamaan dengan polio. Polio yang pertama diberikan di lengan kanan bagian atas bayi Anda. Itu fungsinya untuk mencegah penyakit tuberkulosis yang berat. Kemudian vaksin ketiga adalah polio. Jenis polio itu ada yang diteteskan dan ada juga yang diinjek. Untuk jadwalnya, polio pertama sebaiknya diberikan bersamaan dengan BCG, berarti 1 bulan pertama bayi Anda, dengan interval 4 minggu. Polio kedua 2 bulan, berarti polio ketiganya 3 bulan bayi Anda. Kemudian polio keempatnya IVV, jadi polio yang diinjek bersamaan dengan DPT yang ketiga. Fungsi vaksin polio itu sendiri adalah untuk mencegah lumpuh layu pada tungkai bagian atas dan bagian bawah. Yang keempat ada vaksin DPT, HB, dan HIV. Vaksin tersebut diberikan di usia bayi Anda idealnya 2 bulan, sama intervalnya 4 minggu dari jarak ke vaksin berikutnya. Sebanyak DPT pertama, DPT kedua, DPT pertama 2 bulan, DPT kedua 3 bulan, itu idealnya ya. Kemudian DPT ketiga itu 4 bulan, bisa diberikan bersamaan dengan IVV inject. Nah, fungsi vaksin DPT, HB, dan HIV itu sendiri adalah yang pertama difteri yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas. Kemudian batuk irjan, batuk yang 100 hari. Kemudian tetanus, hepatitis B. Jadi kalau misalnya udah dapat hepatitis B yang pertama 0, berarti ini hepatitis B yang kedua, hepatitis B untuk yang menyebabkan kerusakan hati. Kemudian infeksi HIV menyebabkan meningitis
encephalitis atau radang selaput otak pada bayi Anda. Nah, yang kelima ada vaksin campak. Vaksin campak itu diberikan pada waktu bayi Anda usia 9 bulan di lengan kiri bagian atas. Vaksin itu bisa mencegah terjadinya komplikasi radang paru, komplikasi radang otak, kemudian bahkan dengan kebutaan. Nanti boosternya itu minimalnya 6 bulan dari vaksin campak yang pertama. Berikut macam-macam atau jenis-jenis vaksin yang memang dasar ya. Ada lagi memang tambahannya yang terbaru itu ada pneumococcus dan Japanese encephalitis. Nah, karena banyak sekali yang WA saya, yang DM menanyakan, Bu Bidan, kalau telat berapa hari boleh nggak sih? Kemudian usia 9 bulan boleh nggak sih kasih vaksin DPT gitu? Karena alasan segala macem. Nah, kita akan coba bahas ya Bun. Mungkin semua orang punya buku pink ini ya. Ada buku pink ini, buku pink terbaru, buku KIA. Nah, kalau misalnya tidak tahu, coba di-download formulir vaksinasi atau jadwal imunisasi menurut IDAI tahun 2020 seperti gambar di atas ini ya. Nah, kita coba bahas. Coba dibuka buku pinknya yang punya buku pink, dibuka saja. Ini buku pink versi lama dan ini versi terbaru. Nah, ini perbedaannya, boleh yang punya versi lama, versi terbaru sebenarnya sama saja isinya. Cuman untuk versi yang lama ada tambahan jenis vaksin yaitu PCV dan Japanese encephalitis. Tapi untuk vaksin PCV dan Japanese encephalitis itu hanya baru diberikan di beberapa kota atau kabupaten saja, belum menyeluruh ke seluruh Indonesia, termasuk di Majalengka juga belum. Makanya kita akan coba bahas yang memang dasarnya saja, yang memang yang ada di daerah Majalengka ya. Nah, ini catatan imunisasi anak. Di sini ada ya. Ini jenis vaksinnya, di sini jenis vaksinnya apa saja. Kemudian ini umur dalam hitungan bulan. Coba ya dibuka dan dilihat. Nah, ini ada warna putih, ada warna abu, kuning, oranye, itu ada maknanya. Makanya kalau misalnya Bu Bidan boleh nggak sih telat gitu ya, harusnya misalnya bulan Januari, tapi saya tuh nggak bisa bulan Januari, ada keperluan lah, baru bisa misalnya bulan Februari, atau misalnya anaknya sakit gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya Bunda. Di sini misalnya HB0 sampai 24 jam. Ini ada tanda putih dan ada tanda abu. Tanda putih di 0 bulan, artinya ini tanda putih itu adalah jadwal tepat pemberian imunisasi hepatitis yang pertama. Kemudian, nah ini ada 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ke sini ada warna abu, berarti itu waktu yang tidak diperbolehkan. Jadi memang tidak usah lagi kalau udah usia anak lebih dari 1 bulan. Nah, sekarang turun ke BCG. BCG waktu tepat pemberian imunisasi adalah 0 sampai 1 bulan. Kemudian di sebelah sini ada warna kuning. Artinya waktu yang masih boleh waktu yang masih diperbolehkan untuk bayi mendapatkan vaksin BCG. Tapi memang apakah tidak terlambat? Tidak terlambat, cuman efektivitas vaksin tersebut tidak akan maksimal. Ada gunanya, ada untungnya ke bayi tersebut, cuman efektivitasnya tidak maksimal. Tidak seperti atau tidak sama pada saat bayi Anda mendapatkan vaksin BCG dengan tepat waktu. Nah, kemudian setelah 1 tahun atau 12 bulan, vaksin BCG tidak boleh dikasihkan kepada bayi. Kemudian kita turun ke misalnya ke DPT HB HIB yang pertama. Nah, turun ke sebelah sini.
Jadi ada warna abu ya di 0 sampai 1 bulan. Jadi DPT-HB yang pertama itu tidak boleh diberikan sebelum bayi Anda mendapatkan BCG. Jadi setelah bayi Anda mendapatkan BCG itu rentannya 4 minggu berarti ya dari vaksin sebelumnya. Nah, di sini DPT-HB hibrid yang pertama, di sini ada warna putih di usia 2 bulan. Itu waktu tepat pemberian. Nah, untuk banyak sekali yang pertanyaan di sini ya Bu. Nah, ini warna kuning nih. Berarti bayi Anda masih bisa dikasih DPT hibrid yang pertama. Nah, untuk kesini kan masih tetap tuh lanjut. Nah, ini ada warna orange. Ada lagi warna orange. Waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang masih belum didapatkan, bisa dikejar saja, berarti gitu ya. Sama ya, kesini juga sama. Boleh nanti Anda lihat sendiri. Nah, ini juga nanti turun ke campak. Campak itu waktu tepat pemberiannya di 9 bulan. Nah, di sini 10-11-nya warna kuning, berarti masih bisa, waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian vaksin campak. Nah, ini yang warna orange, waktu pemberian imunisasi bagi anak kurang dari 1 tahun yang belum lengkap, dikejar saja sampai bayi Anda memang benar-benar mendapatkan vaksinnya secara lengkap. Seperti itu ya. Nah, satu lagi yang suka banyak ditanyakan oleh para bunda, Bu Bidan, kalau misalnya sudah dapat vaksin yang kurang dari 1 tahun, yang ulangannya itu wajib dikasih atau boleh enggak? Nah, di sini ada gambar, nanti saya coba jelasin, disimak ya Bun. Lihat panah pertama. Nah, di sana kan ada, nah itu tuh vaksinasi awal atau primer disebutnya. Kalau misalnya campak di usia 9 bulan, DPT di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Nah, setelah vaksinasi pertama dilihat antibodi dan memorinya turun perlahan-lahan seiring bertambahnya usia si dedek, tapi makin lama akan makin turun. Nah, sebelum itu antibodi atau memori turun sampai habis, kita harus masukin vaksinasi lagi supaya antibodi dan memori terbentuk lagi. Nah, itu baru disebut dengan vaksinasi booster. Lihat panah yang kedua. Jadi habis dikasih vaksinasi yang booster, antibodi dan memori jadi melonjak dan memanjang lagi. Makanya itu sangat berguna. Jadi pertanyaannya terjawab ya Bun. Jadi vaksinasi booster itu wajib diberikan. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai habis. Semoga bermanfaat, terutama untuk para ibu-ibu baru. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa prokesnya dengan 5M, dan jangan lupa di subscribe ya Bun. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, boleh DM, WA, atau datang ke Praktek Bidan Galuh ya.